Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Juliantara, NIM 2017 10 11 03 11 312. Saya di sini akan mereview buku yang berjudul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia dengan karya Wahyuni Bahar, Muhammad Faiz Aziz, dan Andos Lumban Tobing. Dalam penerbitnya yaitu Center of Finance, Investment and Securities Law, Jakarta, tahun terbit 2007. Secara garis besar bahwa buku ini dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat terhadap advokat, yang pandangan masyarakat itu memandang bahwa advokat hidup berlimpah harta, maka jadilah seseorang advokat. Nah, gaya hidup segelintir advokat semakin mendukung asumsi itu, mengenakan pakaian merek ternama, mengendarai mobil berharga, selangit, dan menentang HP tercanggih kesannya. Tetapi sebenarnya kehidupan advokat tidak semanis dan segampang yang dibayangkan, apalagi kalau si advokat mengelola sebuah firma hukum yang berskala besar. Ada banyak hal yang mesti disiapkan sejak awal, mulai dari mendapatkan klien, itu suatu hal yang penting. Namun untuk mengelola jalannya suatu firma hukum tidak kalah pentingnya dari mendapatkan klien itu. Nah, di sini untuk mengelola suatu firma hukum bukanlah suatu hal yang mudah. Tercantum dalam halaman 106 di buku ini. Di sini harus ada persiapan yang matang, termasuk mengatur detail hal-hal kecil, turut menentukan kelanggengan suatu firma hukum. Karena itu pendiri atau partner law firm perlu menguasai ilmu manajemen. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan menyelenggarakan usaha, ia juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Pengelolaan memang sangat tergantung pada tipologi aturan hukum. Kalau bentuknya praktisi, tunggal, tentu saja relatif gampang karena organisasi yang harus dikelola begitu ramping. Beda halnya kalau firma hukum sudah berukuran menengah hingga kantor besar dengan jumlah advokat lebih dari 75 orang. Di pengelolaan firma hukum berskala besar ini dengan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya ini bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien lainnya. Nah, di dalam buku ini mencoba menjawab rasa ingin tahu para advokat tentang hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengelola sebuah firma hukum. Buku ini sebenarnya merupakan kumpulan dari makalah-makalah yang disajikan pada pendidikan hukum lanjutan advokat atau continuing legal education yang diselenggarakan Center of Finance, Investment and Securities Law dengan Penghimpunan Advokat Indonesia atau PERADI di Jakarta 2 tahun silam. Ada 11 makalah yang disajikan dan dituangkan ke dalam buku ini. Meskipun berupa kompilasi makalah, salah satu kelebihannya adalah materi yang disajikan beragam dan penyajian kebanyakan adalah praktisi alias advokat yang bekerja di kantor hukum ternama, sehingga sayang kalau kompilasi ini tidak dibaca secara lengkap. Di sini salah satu penulis yakni Wahyuni Bahar menguraikan pentingnya menyusun rencana strategis firma hukum ketika mendirikan firma hukum yang terbesit di benak sebagian orang mungkin adalah keuntungan. Namun menurut penulis di sini mengingatkan agar kita tidak melulu memikirkan profitabilitas, tapi juga faktor lain yang ikut mendukung dari kesuksesan firma ini. Dalam konteks ini, pengelolaan firma hukum jangan melupakan persoalan modal, sumber daya manusia, dan tentu saja pajaknya. Tetapi jangan pula melupakan tujuan utama dari pendirian firma hukum itu sendiri. Nah, di sini seluruh awak firma mestinya paham akan tujuan yang hendak dicapai oleh firma itu sendiri. Namun, yang menjadi kontribusi utama pencapaian tujuannya adalah bagaimana manajemen sumber daya manusianya. Hal tersebut tercantum dalam halaman 33.
Tentu saja untuk pengendalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, terutama demi kelangsungan nyawa firma hukum bersangkutan. Di sini advokat boleh saja gonta-ganti dari firma, sukses jalan terus, yang penting dijaga. Dan untuk menjaga kepercayaan, maksudnya khususnya dari klien, pengelolaan firma hukum harus mendalami strategi dari pemasaran firma tersebut. Karena untuk mendapatkan klien baru tidaklah mudah dan mempertahankan klien yang ada itu lebih sulit. Hal tersebut tercantum dalam halaman 73. Lalu bagaimana agar hubungan kedua belah pihak menjadi langgeng? Nah, di sini jadi pengelolaan firma hukum harus tahu informasi apa saja yang dibutuhkan, tahu tujuan pembangunan sistem informasi, serta mengelola harapan atau managing expectation baik hasil maupun kinerja sistem informasi di firma hukum tersebut. Untuk selanjutnya, pengacara sebenarnya belum tentu lebih dahulu mengenai kasus dan hukum dibanding orang lain, cuma advokat lebih tahu di mana menemukan hukum dan celah-celahnya. Siapapun dapat membaca dan memahami suatu peraturan, namun hanya advokat yang dapat menemukan hukum dari beragam peraturan, jurisprudensi maupun doktrin. Hal tersebut ditulis pada halaman 70. Nah, di sini buku ini sangat layak dibaca, terutama oleh mereka yang mengelola firma hukum atau berniat mendirikan kantor serupa. Kehadiran buku ini patut disambut di tengah minimnya referensi tentang manajemen kantor hukum advokat di Indonesia dan kebutuhan akan referensi sejenis terus bertumbuh seiring dengan berkembangnya jumlah kantor advokat di tanah air ini. Yang jelas, buku dari terbitan buku yang berjudul Manajemen Kantor Advokat di Indonesia ini menyajikan hal-hal apa yang perlu Anda persiapkan dalam mendirikan dan mengelola firma hukum. Terima kasih.